Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimanakah kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Putri. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran 1 kelas 4. Pada tema 1 ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Kali ini untuk muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau masalah utama yang dibahas pada suatu teks atau bacaan. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak baik di bagian awal, di bagian akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Jika gagasan pokoknya itu di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Jika gagasan pokok itu di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Jika terletak di awal dan di akhir paragraf, namanya paragraf deduktif induktif. Nah, gagasan pokok ini disebut juga ide pokok, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan utama. Setelah gagasan pokok atau ide pokok, maka kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Jadi, gagasan pendukung atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan yang menjelaskan ide pokok tersebut. Nah, kita lihat berikutnya. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat atau secara intensif. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utamanya. Temukan pula kalimat penjelasnya atau kalimat pendukungnya. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak pada kalimat utamanya. Jadi dilihat dulu bacaannya dan dibaca dulu dengan seksama. Dan yang berikutnya, contoh bacaan yang berjudul batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, dari bacaan ini atau paragraf ini, maka bisa kita temukan kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, ini di dalam kalimat utama ini kita temukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah batik adalah kain tradisional Indonesia. Ini kita lihat. Yang kedua, setelah tadi menemukan kalimat utama yang berisi ide pokok atau gagasan pokok, nah kita lihat kalimat penjelasnya atau kalimat pendukungnya. Nah,
Kalimat yang kedua ini sampai kalimat yang terakhir ini tadi yang sudah kita baca adalah merupakan kalimat penjelas, kalimat pendukung yang menjelaskan kalimat utama atau yang menjelaskan juga ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, yang berikutnya, nah di sini kita lihat. Nah tadi gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia atau bisa juga batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu untuk gagasan pokoknya. Kemudian untuk kalimat pendukungnya. Nah, tadi kita lihat dari kalimat pendukung yang pertama, ya. Maka kalimat pendukungnya atau gagasan pendukungnya adalah cara membuat kain batik. Kemudian yang kedua, tempat asal kain batik. Yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, setelah tadi kita belajar tentang bagaimana menemukan ide pokok, bagaimana menemukan gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Nah, tadi di dalam bacaan adalah merupakan bacaan yang berjudul batik. Batik merupakan kain asli Indonesia, kain tradisional Indonesia, merupakan salah satu bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar muatan IPS tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Kita perhatikan gambar. Nah, ini adalah perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Itu namanya suku bangsa. Contoh suku bangsa di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku Batak, ada suku Minangkabau, ada suku Aceh, ada suku Nias, dan lain sebagainya. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi, ada suku Bali, ada juga suku Madura, suku Tengger, dan lain sebagainya. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, ada suku Banjar, ada suku Melayu, dan lain-lain. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, ada suku Minahasa, ada suku Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara Timur atau di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, ada suku Sumba, ada suku Jawa. Kemudian di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, ada suku Dani, ada suku Asmat. Nah, anak-anak semuanya bisa mempelajari berbagai suku bangsa ini. Silahkan bisa dicari di buku perpustakaan ataupun anak-anak bisa browsing atau searching di internet. Jadi silahkan. Apa yang disampaikan Pak Guru ini hanya sebagian contoh sekali. Contoh kecil. Kemudian keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh setiap manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Nah, contoh bahasa daerah. Bahasa Batak ini dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi dari Jakarta, bahasa Jawa ini dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Nah, ini misalnya ini ada bahasa dari suku Sunda, dia bicara kumaha damang. Nah, ini artinya menanyakan kabarnya, kumaha damang, bagaimana, sehat. Ini yang lainnya berkata ba'akaba. Ini contoh sapaan atau bahasa daerah dari suatu daerah juga atau dari suatu suku bangsa juga. Nah, sekarang
berikutnya adalah keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia punya rumah adat yang berbeda-beda. Ingat, provinsi di Indonesia saat ini ada 34 provinsi. Provinsi yang termuda atau provinsi yang terakhir adalah Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kotanya adalah Tanjung Selor. Nah, perhatikan rumah adat ini. Rumah adat Tongkonan ini dari Sulawesi Selatan. Nah, yang berikutnya ini rumah adat Joglo, ini dari Jawa Tengah. Kemudian rumah adat Gadang, ini dari Sumatera Barat. Kemudian yang berikutnya rumah adat Honai, ini dari Papua. Nah, tadi kita sudah menyebutkan berbagai suku bangsa, kemudian bahasa daerah, rumah adat. Nah, selanjutnya kita belajar tentang keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Kita lihat, ini namanya tari kecak dari Bali. Kemudian yang berikutnya, ini ada tari cendrawasih, ini dari Bali juga. Kemudian berikutnya ada tari perang. Nah, tari perang dari Papua. Kemudian ada berikutnya tari jaipong, ini dari Jawa Barat. Nah, contoh berikutnya tarian saman. Nah, ini tari saman dari Aceh. Seperti ini. Kita lihat dulu ya tampilannya sebentar. Itu tadi contoh tari adat dari saman dari Aceh. Nah, jadi anak-anak bisa menyebutkan nama-nama tarian daerah dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Silahkan bisa membaca di buku perpustakaan, silahkan bisa searching atau browsing di internet. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional atau pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam upacara adat. Contoh pakaian adat: bundo kanduang dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah atau juga kebaya dari Jawa Tengah, payas dari Bali. Nah, ini contoh bundo kanduang dari Sumatera Barat. Kemudian contoh ini payas dari Provinsi Bali. Kemudian yang berikutnya setelah dari keragaman pakaian adat, jadi silakan anak-anak ya, itu hanya contoh, silakan bisa mencari informasinya di perpustakaan atau browsing di internet. Yang keenam, keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh, rencong dari Aceh, kemudian keris ini dari Pulau Jawa, tombak trisula dari Sumatera Selatan. Nah, jadi silakan anak-anak bisa juga, sekali lagi silakan mencari informasinya di buku perpustakaan tentang senjata tradisional. Yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi punya alat musik tradisional. Cara memainkannya juga beragam. Contoh alat musik tradisional: tambu, ini dari Aceh; angklung, Jawa Barat; tifa, Papua; gendang, ini dari Jawa. Kemudian yang berikutnya ya, setelah tadi kita belajar tentang bagaimana ide pokok, kemudian keragaman budaya, tarian, rumah adat, bahasa. Nah, kemudian yang terakhir
senjata tradisional, dan alat musik daerah. Nah, setelah kita tadi belajar tentang alat musik daerah, tentu kita tahu mengapa benda itu menghasilkan bunyi. Bunyi itu adalah dihasilkan dari suara yang bergetar atau benda yang bergetar. Nah, alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar. Jadi bunyi adalah benda yang bergetar. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Kita lihat ini contohnya, ini macam-macam benda yang bisa menghasilkan bunyi. Segera kita lihat satu persatu. Nah, cara membunyikannya bermacam-macam. Satu, ada yang dipukul. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, misalnya gong, kendang, pipa, tamborin, dan lain sebagainya. Ini yang alat musik yang dipukul. Perhatikan, ini gong, ini kendang. Kemudian yang berikutnya, alat musik cara memainkannya dengan ditiup. Nah, ada trompet, ada seruling, kemudian ada saluang. Kemudian alat musik yang cara memainkannya digesek. Nah, ini biasanya ada biola, ada rebab, ya, ada biola dan ada rebab, juga ada kecapi. Nah, ini silahkan, ini contoh anak sedang memainkan biola. Kemudian alat musik berikutnya yang dibunyikan dengan cara dipetik. Nah, ini contohnya adalah gitar dan kecapi. Nah, jadi anak-anak, kita sudah belajar bagaimana bunyi itu menghasilkan suara, benda itu menghasilkan suara yang disebut bunyi, dan kita juga belajar bagaimana cara benda itu menghasilkan bunyi. Jadi tadi ada dengan cara dipukul, kemudian digesek, kemudian dipetik, kemudian digoyangkan juga ada. Ini contoh yang digoyangkan, ya, atau digetarkan. Alat musik yang dengan cara digoyangkan atau digetarkan contohnya adalah angklung dan maracas. Ya, angklung dan maracas. Jadi silakan anak-anak semuanya mempelajari lagi dalam bukunya, ya, akan dipelajari. Kemudian bunyi ini bisa kita dengar karena merambat melalui zat udara atau zat gas, melalui zat cair, juga melalui zat padat. Jadi medianya adalah untuk merambatnya bunyi ini ada zat cair, zat gas, dan zat padat. Bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Demikian anak-anak yang kita pelajari pada tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran 1. Mudah-mudahan bermanfaat, semangat belajar, dan tetap jaga protokol kesehatan agar kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.